guru-guru itu tidak mau berbahasa Oirata di sekolah. Guru larang. Siapa berbahasa berarti dipukul. Itu salah satu larangan yang seakan-akan mau punahkan bahasa Oirata. Ya. Cerita mula juga awal mula kita masuk di Kisar ini kan orang tua tanah dorang saja toh. Don tinggal sini baru kita datang, kita pemoyan datang, kita semua tinggal di Manheri itu. Ya, ini yang pintu gerbang utama ini untuk masuk di negeri tua ini. Jadi kita punya moyang itu, ya pertama kali mereka datang memang mereka tinggal di sebelah timur dulu. Tapi kemudian mereka pindah di sini terus menetap di sini. Kita punya moyang itu sudah 4 pupu di Pulau Kisar baru ketemu dengan moyang-moyang yang lain. Lebih khusus itu ketemu dengan moyang dari Leklor, orang Papulak. Baru pulau ini dibagi 2. Ini kita pemoyan kubur ini. Mauhara ini ya sudah. Dia kubur ini. Kalau dalam bahasa Oirata itu bilang wosi. Posi kan. Tapi menurut dong bahasa dong bikin akan posi. Tapi kalau posi itu, menurut bahasa Oirata itu sumpah. Jadi batas itu dibuat batas itu dengan pakai sumpah. Jadi bagian barat itu dikuasai oleh orang-orang Meher. Nanti bagian timur ini ketong dari Oirata yang kuasai. Jadi ketika mau terjadi sumpah bahasa ini, waktu ketemu dengan moyang dari Wonreli ini. Moyang dari Wonreli orang datang singgah di timur-timur, orang datang mendarat di sini, dong perahu tenggelam di depan Kiasar situ. Domba ini mulai sepakat untuk adu ilmu begitu. Jadi tentukan dua buah batu besar. Lalu Wonreli kalau sanggup angkat dia punya lalu bantil akan pecah, berarti betul dong yang pertama kali masuk di pulau ini dan dong tuan tanah. Tapi kalau memang Oirata yang sanggup buat itu, berarti Oirata yang tetap tuan tanah. Mereka mau pecahkan itu tidak sempat
pecah, sedangkan yang moyang saya punya itu pecah sampai hancur-hancuran begitu. Akhirnya dong mengaku bahwa ya dong yang pertama datang dan dong tuan tanah sudah. Baru ketong moyang bilang mulai dari hari ini dan seterusnya itu ketong bahasa bagaimanapun dong tidak akan mengerti dan dong tidak akan ngomong ketong bahasa, tapi dong bahasa itu seluk-beluk bagaimanapun ketong akan mengerti dan ketong bisa sanggup untuk bicarakan. Nah, justru itu sekarang bahasa Oirata mereka tidak bisa tahu. Tapi bahasa Meher, bahagian Wonreli itu bahasanya kami Oirata bisa tahu. In awatu tinayamo intie, sohonte itnina anintie ante naware ante bisa enne luku. Tapi an sohontie atere nawarele tu maralah humara. Artinya kekal selama-lamanya tidak akan mengerti. Jadi inilah pusatnya negeri Manheri, sekaligus merupakan pusat dari Pulau Kisar ini. Orang boleh cerita ke sana kemari, oh ini pusat Pulau Kisar, di sini segala macam. Tapi sebetulnya yang pusatnya yang ini sudah. Dale, sal. Ila. Dale. Ay, kung tatawa eh. Aduh. Ako tawa ay bye-bye ra. Ano ya? Ini yang bye nara. Saya tahu. Oh. Tuhan. Pak, kan katanya rencananya mau nikah adat tahun ini, Pak. Ya, karena kalau nikah adatnya tidak dilakukan, berarti dalam mata rumah Showa itu sebagai istri yang ada memang belum sah. Belum sah sebagai anak Showa, belum sah sebagai keluarga yang ada di tempat ini. Jadi sebaiknya itu harus melakukan nikah adat supaya dia sebagai ibu di dalam mata rumah Showa yang ada di keluarga yang laki-laki yang ada. Kalau buat Michael, Pak, kalau misalnya Bapak belum nikah adat, Kalau kita belum buat nikah adatnya, ketika dia dewasa,
sepertinya kalau saya yang sudah meninggal begitu, ya. Berarti kalau tidak bikin nikah adat, maka dia kembali ke keluarga dari ibunya. Matu ini itu atas salat menti lo lo naik mana mempel ini marah apa itu ini pak itu tawa ya atas marang oleh Mama kalah deh. Itu yang pengantin itu yang pakai sampah di pengantin. Halo. Pak Turo. pengantin laki-laki. Jadi selama mereka jadi suami istri itu kan belum ada punya ikatan perkawinan tuh, jadi istilah hari itu dia punya orang tua ke situ untuk diminta labuhkan dia punya perahu di situ. Nah, terus kita terima, lalu kemarin dia kembali lagi minta untuk mau berangkat. Ina tua si pro maku oke tua tanya ina tua tanya ini to anten dai ira ulo ira ya mairo anta praune anta serwali na una ule ante ia lukuluku pe ante pandu lukuluku pe ane na ukuru ira woi na prata pe mana kunu yorona kunu empun lure pun hatle meteritmu medaname pai titene paya kate titene nara hata tenara hinan malwarain eri pat malwarain eri kumarino ne atas ini kalau memang perempuan belum diadat, berarti ada acara-acara dalam showa keluarga ini, ibu ini selalu ada di belakang, tugasnya hanya masak, ya, bantu cuci piring karena belum adat. Jadi kalau sudah adat berarti dia sudah bisa duduk sama-sama dengan teman-temannya di depan seperti ibu-ibu, ya. Pernikahan adat itu masih penting dilakukan itu justru karena tiga aturan ini masih dipertahankan dan masih diakui oleh pemerintah. Hukum positif hukum pemerintah, hukum gereja dengan hukum adat itu masih berlaku. Dan kalau untuk adat ini, menurut pengamatan beta bahwa satu ketika pasti dia sirna. Sebab adat itu adalah sebuah kebiasaan yang nantinya dia sendiri akan menghilang ketika termakan saman. Tapi sepanjang ya orang tua masih ini, ya tetap dilakukan seperti yang ada. Anak kepala batu semua lah aja. Jam sekian, siapa yang mati gelap? Airnya harus disiapkan, kayu bakarnya, berasnya. Kata datang ini kan baku bantu. Sekali ini kan belah kayu, persiapan belah kayu. Jadi kata semua yang ada ini belah kayu, bukan person yang mempunyai ahli BDC. Tapi dari keluarga dua keluarga ini kan sudah di satu. Jadi semua belah kayu. Semua belah kayu ya. Bagian Mas. Iya, kalau ada kadang-kadang itu laki-laki yang tanggung. Tapi kalau dari pihak perempuan, kalau ya dia ingat dia punya saudara perempuan untuk mau tambah mungkin ya babi 1 ekor untuk mau sumbang, itu kan boleh.
bisa juga. Yang wajib itu harus laki-laki yang persiapkan semua. Iya, persiapannya memang kami untuk lauk pauknya babi memang sudah ada. Ada rusuk babi, ada goreng. Itu apa itu? Ini rusuk babi. Rusuk? Digoreng. Digoreng? Ya, tepung. Pakai bumbu tapioka. Bumbu tapioka campur dengan terigu. Terigu. Terus Apalagi sih? telur. Ini bawang. Namanya rica-rica babi. Dan dalam pernikahan adat itu juga pun harus dipergunakan kambing, ayam, sapi. Sapi itu dia berguna untuk acara pernikahan adatnya itu, karena sapi itu harus ditaruh dalam botol kaca untuk taruh di meja sebagai istilah orang Urata bilang susuamu, artinya air susu ibu. Pulau Kisar ini punya adat itu harus ada sapi. Entah itu ada membuat sebuah kesalahan, harus sapi itu taruh baru bicara sebagai satu perdamaian ya, supaya ketika sehabis masalah itu diselesaikan, sapi itu diminum, berarti semuanya selesai. To inu tu marah dah ada to, inu tu tutupin hararu puru. Itu sapinya biar siram di sini kita sama-sama minum. Ketika pernikahan orang nyumbang sapi itu karena ketika mereka punya kita juga bawa sebagai imbalan kembaliannya mereka kepada kita. Ya. Jadi itu sepertinya saya kasih berarti mereka juga kasih buat saya ketika saya punya maksud mereka kasih. Kalau memang saya pergi saya tidak bawa apa-apa, mereka juga datang ketika maksud saya, mereka datang mereka tidak bisa bawa apa-apa. Sapi itu selalu ada sebagai tanda untuk perdamaian. Hale, Ya, kate apa mau? hal mau dah no, ahom hal mau no. Ini itu lah ini to hal mau perawatan tu hal mau. Api, jangan tate. Kawan itu tumpai, karena buat dia aku lagi cara hal mau tu, aku tulis mau tu no, tu no, pai. Ya. Tu tawan urion atau no pai. Ya. Ya. Pernikahan kami sebetulnya tahun ini kami lakukan atau kami selenggarakan, tapi karena kondisi Bapak Agus sebagai orang tua kami dalam keluarga dalam keadaan sakit, sehingga beliau diantar ke Ambon untuk dalam proses perawatan. Jadi kami keluarga sementara menunggu dan sudah mungkin keterlambatan, jadi tidak bisa lakukan tahun ini. Jadi kami sepakat untuk menunggu Bapak Agus kembali dan tahun depan 2014 baru kami lakukan nikah adat kami. Itu adalah kesepakatan kami sebagai keluarga yang ada di sini. Oh, jadi kalau
tidak ada jubir, tidak akan bisa melangsungkan juga Iya, perkawinan nikah adat itu. Itu yang duduk di depan itu yang kalau dalam keluarga ini yang biasanya duduk di adat-adat untuk bicara sebagai jubir ya. Jubir dalam keluarga ini. Seperti Bapak Agus. Itu yang tempatnya harus duduk. Duduk di depan. Kami ini kan adik-adiknya harus di belakang ya. Kita kan menghargai kakak harus. Utmira na patanatan na tina na mire na. Ina na mire ha. Atamatu rarasone kira-kira panu ho. So iyaun pita BP mire soton yan ito. So na uso lur sa nane ni hiren ito ni nauni ha. Ay tina luku eneron tiye. Uremete niro sabti na yalyo luku he na yalyo onehe. Jadi itu diibaratkan perahu itu 5 orang itu yang paling kiri itu dia bahagian depan. Sedangkan yang kedua dari kiri itu dia bahagian tengah, dia yang jaga ruang kan, jaga timba-timba ruang gitu. Lalu yang tengah yang itu ketong tempat itu ketong ini yang jurumudi. Sedangkan dua yang di kanan itu nah mama dan papa orang sebagai orang tua, pelindung, penasihat begitu kan. Nararamu purutong toro inte umare tua tatale tinte tutu penau. Itu memang 5 tokoh adat yang sudah dituakan. Jadi semua komponen yang ada di Oirata Timur Barat ini sudah sepakat untuk tetapkan dorang. Jadi sebelum struktur pemerintahan itu diatur seperti yang ada, ketika Belanda masuk dulu baru pemerintahan itu ditata seperti ini. Tapi dulu itu negeri diatur oleh 5 besar itu. Tidak ada pemerintah. Jadi 5 kursi ini yang pimpin negeri 2 negeri ini. Iya Kawara. Kecil bagaimana? Tuh itu. Ari rehat tuh itu. Pagi. Kona bear. Kona bear. Bear. Oh. Sebenarnya orang datang, saya pakai kunci lah. Kita tekan di situ. Masa betan di muka bagaimana? Saya masuk SD itu tahun 69. Jadi 70-an ke atas itu, sekitar itu. Guru melarang. Pada saat kita sekolah di SD, itu dilarang. Bisa. Misalnya begini, coba perhatikan. 3 kali 5 sama dengan titik-titik kali titik-titik. Sama bisa? Nah, kalau siapa yang berbahasa Oirata di sekolah, dia taruh cili cabai merah itu, taruh di mulutnya. Itu kalau kita lihat
Kalau ketong terlalu suka berbahasa, nanti apa itu ketong agak kaku begitu barangkali. Jadi guru-guru itu larang di sekolah itu tidak boleh pakai bahasa daerah. Ngomong apa pakai bahasa daerah tak? Siapa yang paling tahu? Yang mana yang paling tahu? Iya. Siapa yang bisa? Saya yang paling bisa. Siapa yang bisa? Sinilah, bicara dulu. Coba. Dampaknya itu buktinya seperti yang kita lihat sekarang itu bahasa Oirata itu hampir-hampir hilang. Perkenalkan diri pakai bahasa itu. Pakai bahasa Oirata. Kayaknya bahasa Oirata sudah ya hampir hilang. Satu apa? Dua. Tiga. Memang mereka mengerti, tapi mau ucap kayaknya kaku. 4. Siwa. 5. Nem. Lim. 6. Nem. 7. Pitu. 8. 9. Siwa. 10. Bahasa Oirata itu bahasa orang mati. Nah, di situ orang pemuda sekarang, generasi muda sekarang ini, dong merasa hina dengan perkataan itu, lalu mulai ikut umum, lalu bahasa Indonesia dan bahasa Oirata itu ditinggalkan. Sebab menurut pengamatan beta bahwa bahasa ini kalau tidak dibangunkan berarti jangan banyak. 10 tahun mendatang hanya sisa sepanggal. 20 tahun mendatang seng ada. Akhirnya salah satu budaya yang kemarin-kemarin baru kita lepaskan itu, dia tidak ada lagi. So kalau tidak belajar berarti akan hilang bahasa itu dengan sendirinya. Belajar dari orang tua-tua yang sudah tua-tua, ya artinya orang sudah biasa dengan bahasa-bahasa tuturan adat seperti kemarin itu. Ketong juga khawatir jangan sampai satu ketika bahasa ini jadi menghilang. Sebab itu adalah bahasa leluhur kita. Jadi kita sebagai generasi muda sekarang ini, kita harus bangunkan yang lama supaya yang hari esok itu dia bisa ada bahasa Oirata. Memang sebetulnya itu muatan lokal itu harus ada bahasa Oiratanya, tapi karena materinya tidak ada dan memang ucapannya sulit, guru juga tidak bisa mengajar bahasa Oirata di sekolah. Mele harara saisiara tanah mutunito. Tanah mutunito artinya serahkan buat bapak-bapak, om-om. Walaupun dia betul, sedangkan ini Malang. Kira benar. Penulisan ini belum sempurna, tidak ambil dari sisi yang lain, tapi artinya kehidupan hari-hari. Fotografi itu sebenarnya itu dimulai dari kebutuhan akan dokumentasi bahasa itu sendiri. Cuma dalam sebuah penelitian itu sebaiknya kita tuh nggak cuma berhenti sampai dokumentasi. Kenapa? Karena kalau udah selesai dokumentasi lantas apa? Kita nggak meninggalkan apa-apa untuk masyarakat Oirata di sini. Tani ria tawan tani ria na ante halamarane tele kitana marane nok nasi nara on hala uha iita ngaria ito no
Ani lau sana tie aiti ina apte wata ini. Kalau sulit tidak apa-apa, sambil pelan-pelan baca lagi. Barangkali itu bisa dibukukan. Kalau diketik, saya kira walaupun susah-susah bisa ditukar. Tahu bisa ditukar. Tapi oleh karena ini dia bersangkutan dengan kita punya mungkin tulis-menulisnya. Jadi ada kalanya ya untuk kita tulisannya kurang bagus, pasti kurang dimengerti oleh ada banyak diskusi dan masukan dari mereka gitu. Jadi pada intinya mereka semua sudah sangat peduli dengan bahasa mereka, sudah sangat begitu inginnya untuk mulai menulis dalam bahasa mereka. Ani sirusi akau ranaye ante ina telira kiriheha anu tu. Bahasa Oirata memang masih kuat, orang-orang Oirata masih punya dasar yang kuat untuk menggunakan bahasa Oirata dan mereka masih bangga berbahasa Oirata. Nah, itu menjadi salah satu alasan. Justru karena orang Oirata bangga berbahasa Oirata, maka program ini bisa dengan cepat diserap oleh masyarakat Oirata, karena dengan adanya huruf-huruf tersebut yang merupakan hasil dari orthography development ini, mereka bisa menulis dengan menggunakan bahasa Oirata, mereka bisa mengumpulkan dongeng-dongeng yang mungkin tercecer atau yang mungkin mulai terlupakan, atau legenda-legenda tentang sejarah Oirata ini sendiri, kemudian itu bisa dibukukan, bisa diterbitkan, dan kemudian bisa diajarkan ke anak cucu mereka gitu. Kalau itu memang sudah menjadi sebuah buku, berarti itu sudah bisa menjadi pegangan buat generasi-generasi mendatang. Ani na oo ani ha ita ahu. Wau dana wau pie waseyan itu. Sanu na kita ini anu tu na ukir. Menggali sesuatu yang lama itu tidak gampang. Biar semua mati tapi dia akan hidup kembali.